Usaha kosmetik merupakan usaha strategis dan potensial bagi perekonomian Indonesia. Namun, peningkatan aktivitas jual beli kosmetik kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan modus pelanggaran meliputi kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, kadaluarsa, penggunaan tidak sesuai definisi, dan kosmetik impor tanpa SKI dan PIB. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik jelang akhir tahun 2025 secara offline dan online dengan total temuan mencapai 1,86 triliun rupiah. BPOM menemukan berbagai pelanggaran dan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal dari 108 merek yang didominasi produk impor. Dalam rentang waktu 10 November sampai 21 November, setelah kita lakukan olah perkara dan semuanya, hari ini kita umumkan. Dan ternyata nilai ekonominya 1,866 triliun rupiah. Tentu ini adalah angka yang besar. Terus modusnya paling penting, pertama tidak memiliki izin edar, kemudian mayoritasnya adalah impor, dan importasi tadi itu juga tidak memiliki surat keterangan impor dan tidak memberikan pemberitahuan importasi. Kemudian sebagian juga mengandung zat-zat yang berbahaya. BPOM pun memberikan sanksi administratif bagi pelanggar seperti perintah penarikan, perintah pemusnahan, penghentian sementara, dan pencabutan izin edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penerima bansos dinonaktifkan karena diduga menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk bermain judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Tak sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya itu dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Akses jalan terputus total pasca banjir bandang. Warga desa Sikundo, Aceh Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras hingga melewati tebing terjal. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsah, iNews melaporkan. Jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan di pinggir aliran sungai Nagari, Kayu Pasak, Palembayan, Agam dalam keadaan terletang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi. Saat ditemukan, kondisi jenazah sulit dikenali. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia di Palembayan, Kabupaten Agam sudah mencapai 156 jiwa. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi, Nurah 2, Pidijaya, Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang dibawanya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Data sementara yang kami himpun dari laman geoportal Data Bencana Indonesia (BNPB) hingga pukul 4 sore tadi, total 962 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu sekitar 5.000 orang terluka dan juga 291 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni ada 180 orang, dan Aceh Utara 138 orang. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 150.000 rumah warga hancur.